Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami'i sakhatik. Bapak dan ibu-ibu sekalian yang mugi-mugi dirahmati lan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Semua sehat Bapak Ibu? Wonten sing sakit? Niki lagi sibuk napa niki sakniki? Sibuk napa, Pak? Alhamdulillah kita diparingi sehat, umur panjang. Pinginnya kita hidup ini ku panjang, namun ada yang pingin umurnya panjang namun malah sholat. Ya, kita saat ini diberi kesehatan dan mugi-mugi umur kita yang ada kita manfaatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mugi-mugi bapak dan ibu-ibu semuanya diberikan keberkahan juga dalam rezeki, diberikan keberkahan dalam rezeki, dibukakan pintu-pintu rezeki yang banyak untuk mengatasi masalah-masalah hidupnya masing-masing. Mugi-mugi dengan rezeki yang ada senantiasa merasa cukup, bukan kurang terus. Ibu-ibu nggih. Ibu-ibu lho biasanya kurang terus. Cukup apa kurang? Jujur mawon. Cukup apa kurang? Ya jelas. Kurang, Pak. Jaluk nambah terus loh Pak niki ibu-ibu. Misalnya sesuk wonten tambahan, paling omongannya ya kurang. Sesuk ditambah meneh ya jawabannya lagi kurang meneh. Ya mungkin nanti Allah beri taufik dan hidayah untuk hidup serba cukup. Ya, Allahumma amin. Dan salawat dan salam mugi-mugi tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh yang baik pada kita sekalian untuk beragama. Alhamdulillah kesempatan siang jelang sore hari ini kita berada di Dusun Wonolagi, Masjid At-Taqwa. Masjidnya dari rampung. Pengen dirampung kan? Pengen? Apa cukup mawon? Mungkin pun cukup. Dereng cukup. Kurang nanti. Dosa itu menyindir. Insyaallah. Ya. Kita alhamdulillah siang hari ini pengawasan Ahad Legi kembali lagi kita belajar untuk nambah ilmu, nambah amal, dan mungkin menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini sing kula kaji niki saking buletin. Mangke jenengan ini pulang niki disimpan nggih. Mboten jadi bungkusan gorengan, mboten digunakan untuk apapun, pokoknya niki ilmu jenengan rawat baik-baik atau nanti dibagikan juga
untuk yang lainnya yang ingin baca. Sekarang judulnya adalah beramal ringan berpahala besar. Jadi kita ingin tahu amalannya itu ringan namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya kalau saya sebutkan nanti amalan-amalan yang berat, jenengan malah malas ngibadah. Sing jadi kewajiban saja untuk sholat 5 waktu itu saja sudah berat. Nanti ditambah yang berat-berat lagi malah males. Jadi makanya diberikan amalan-amalan yang ringan. Pertama kali kita akan bahas tiang muslim alhamdulillah diberi karunia oleh Allah kebaikan yang sedikit itu pahalanya besar. Juga dalam agama Islam dengan beberapa amalan tertentu kita bisa dikaruniakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kita lihat, nanti Mas Bagas silahkan baca buletinnya, kemudian kita akan lihat penjelasannya ya perlahan-lahan. Monggo langsung saja ke arti nantinya untuk tulisan Arabnya. Monggo. Beramal ringan berpahala besar. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang dari Bani An-Nabit, salah satu kabilah Ansar, ia berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian ia maju berperang sampai terbunuh. Maka Nabi SAW bersabda, ia beramal sedikit namun mendapatkan pahala yang besar. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah memberikan judul bab untuk hadis ini, ditetapkan surga bagi orang yang mati syahid. Lihatlah orang ini punya amalan sedikit namun bisa berpahala luar biasa di sisi Allah. Ada yang cuma sekali perang saja, maka dia dikatakan amalannya itu sedikit namun pahalanya besar. Maka Nabi SAW tadi mengatakan, amila hadza yasiran wa ujira katsiran. Dia amalannya sedikit, cuma sebentar saja, lantas dia itu mati. Namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya nanti kalau akan ngusung amalan-amalan yang ringan, yang nanti ini mudah-mudahan jadi buku. Ini lagi proses penyusunan. Insyaallah pelan-pelan nanti kalau ulang untuk amalan-amalan ini untuk bapak ibu-ibu sehingga membantu biar umur kita yang terbatas. Umur niku terbatas apa mboten? Sampai pinten tahun? Bapak ibu-ibu pinginnya berapa tahun umurnya? Siap 7 tahun? Bapak-bapak? Mboten siap? 70? Dereng siap? 80? Dereng siap meneh? Iya masane kapan, Mbah? Terus persiapannya pripun? Wis siap napa dereng? Pun siap? Katanya wong umure 7 tahun. Namun dereng siap. Terus kepripun to niki? Hah? Salate pun tertib? Salate pun tertib? Allah, kepiye sesuk iki anak mati iki. Niki salate dereng tertib, Pak. Piye to, Pak? Bapak punten masjid napa dereng niki? Pun tertib napa dereng? Ten masjid lho. Salat 5 waktu. Ora gur ngaji saiki ning masjid mboten. So ini lho diperbaiki lho niki. Warga Purwosari. Makanya kita itu biasanya hidupnya niku susah, bebannya niku berat, karena biasanya ibadahnya niku kurang, pipilane oke, utangnya numpuk, tagihannya oke, terus nambah lagi ora sholat, kewajibannya kurang. Ya makanya beban hidupnya itu nambah terus, karena Allah sulit menolong orang-orang yang malas ngibadah. Orang guru ngaji
Ngaji ini harus berbuah ilmu. Ilmu tadi diamalkan. Jadi kita terus ngulang, ayo sholat. Ya berarti sholatnya itu kudu tertib. Niki yang prosan niki jaluk-jaluk masjid terus loh niki. Ya, ayo Ustaz niki butuh bangun masjid. Niki anyar meneh wono lagi. Itu numpuk lagi proposal liyane lho. Ada yang Jabal Nur niku Jombang nggih. Nah, niku urung digarap. Iki jaluk iki ketok ya apa? Toren kayaknya ya. Tempat airnya tuh Pak. Nah, gitu. Wis gua loh itu sumbangannya kathah loh. Duitnya saka sapa iki? Ibu-ibu. Sapa sing nyumbang? Ibu-ibu arek nyumbang? Siap diedarkan kotak infak? Siap? Sumbangannya minimalnya 100.000. Siap? 100.000 siap? Ya Allah pelite banget. Namun misalnya arak tuku emas, arak tuku gelang emas, kalung emas, Masya Allah, ibu-ibu semangatnya bukan main. Untuk infak, untuk sedekah sedikit saja. Wah, pelitnya pol. Terus ini gimana mau maju ini? Ini arah nyumbang nopo pripun? Mbok DS niku dibantu. Berapa tadi sumbangannya Pak? Pinten? 1 juta rupiah. Siap? Ditariki sumbangan siap? 100.000? Siap? Mboten. 10.000. Oh tenan yo, ini catat nih kilo 10.000 tenan iki. 10.000 ki langsung lunas lho Pak ini. Siap niki? Paling ora go duit saiki ta. Amalan yang sedikit jenengan nyumbang sedikit saja. Kalau niatannya niku ikhlas karena Allah itu bisa dilipat-lipat. Nanti kita akan lihat di sini lihat satu kebaikan tadi 10.000 itu minimalnya dibalas 10 kali. Berarti 10.000 ping 10 100.000. 100.000 ping 10. Nah, 1 juta. 1 juta ping 10. 1 miliar. 10.000 tadi dilipat gandakan. Itu sama seperti kita sodako dengan 100.000 loh. Lebih banyak lagi lebih bagus. Pripun iki 10.000 apa 100? 10.000 wae ora ikhlas nih. Ya wis ya kepiye meneh keluarga Purwosari. Yang kita bahas sekarang satu kebaikan dibalas minimalnya 10. Nah, sekarang lihat hadisnya. 1 dibalas 10. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba bukan hanya dibalas 1 kebaikan semisal, namun karena kemurahan Allah dibalas dengan 10 kebaikan, bahkan bisa berlipat hingga 700 kalinya. Bahkan jika hanya bertekad untuk melakukan amalan baik namun ada halangan, itu pun bisa dicatat sebagai 1 kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika hambaku bertekad melakukan kejelekan, janganlah dicatat hingga ia melakukannya. Jika ia melakukan kejelekan tersebut, maka catatlah 1 kejelekan yang semisal. Lihat, ada yang punya niatan nyolong sendal. Wah, iki arep tak iki apik iki sendal iki. Akhirnya enggak jadi. Diurungkan niatnya tadi. Maka kalau enggak jadi lakukan, enggak dicatat. Namun kalau sampai dilakukan, dicatat 1 kejelekan yang dia perbuat. Coba lihat lanjutannya.
Jika ia meninggalkan kejelekan tersebut karenaku, maka catatlah satu kebaikan untuknya. Jika ada yang tinggalkan kejelekan tadi, dosa tadi karena Allah. Bapak-bapak ada yang pengen selingkuh? Bapak-bapak ada yang pengen selingkuh? Paling ono iki. Iya. Ada yang pengen selingkuh akhirnya nggak jadi. Wah, saya bar ngaji diomongin Pak Ustadz, hati-hati loh gue selingkuh, kena musibah, akhirnya orang sida, akhirnya nggak jadi. Maka kalau dia tinggalkan karena Allah, dia dicatat satu kebaikan. Dicatat satu kebaikan. Terus, jika ia bertekad melakukan satu kebaikan, maka catatlah untuknya satu kebaikan. Jika ia melakukan kebaikan tersebut, maka catatlah baginya 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Jika cuma niatan saja untuk lakukan kebaikan, aku arak ngaji malam Kemis, terus pas metu, ya Allah hujan terus, wis dicatat satu kebaikan loh mbah. Namun ketika akhirnya sudah niatan, tekad, kemudian berangkat, maka minimalnya dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Minimalnya dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Karena Allah memberikan karunia banyak pada kita, maka yang sedikit tadi bisa berlipat-lipat pahalanya. Terus, hadis ini adalah hadis qudsi. Maknanya dari Allah dan lafaznya dari Nabi SAW. Hadis ini berisi faidah mengenai perbuatan hamba. Hadis ini dikuatkan dengan firman Allah SWT, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. baik, barang siapa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislahu wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Jadi satu kebaikan minimalnya dibalas 10. Satu kebaikan minimalnya dibalas 10. Apalagi kalau kita lakukan banyak kebaikan, setiap kebaikan tadi dibalas 10. Contoh, jenengan baca Al-Quran, Alif Lam Mim, 3 huruf nggih. Alif Lam kalih Mim. Setiap huruf itu dibalas 10. Alif itu 10, Lam niku 10, Mim niku 10. Totalnya pinten berarti? 30. Tambah dia ikhlas lagi maca Quran, tambah besar lagi pahalanya, bisa sampai 700 kali lipat. Terus contoh 1 dibalas 10. Contoh 1 dibalas 10. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis di atas menunjukkan bahwa siapa saja yang bersalawat kepada Nabi SAW sekali, maka Allah akan membalas salawatnya sebanyak 10 kali. Maksudnya, kata Al-Qadi Iyad, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim, menyatakan bahwa yang dimaksud yaitu Allah akan memberikan ia rahmat dan akan dilipat gandakan, karena setiap suatu kebaikan dibalas dengan 10 yang semisal. Amalan yang ringan. Amalan yang ringan berpahala besar. Ada yang kaitannya dengan ibadah, masjid, zikir, doa, sedekah, nafkah, jihad, serta muamalah dan akhlak. Baik, lihat. Contoh 1 dibalas 10. Kita sholawat sekali, maka nantinya akan dibalas, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita cuma mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, maka dibalas oleh Allah 1 sholawat tadi dibalas 10.
Kadang juga kita baca sholawat, bukan kadang, bahkan keharusan. Kita baca sholawat itu pas sholat 5 waktu. Terutama yang wajib itu pada rakaat terakhir. Termasuk rukun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berarti setiap hari kita minimal sholawat 5 kali. Sholat subuh sekali, tahiyat akhir. Sholat zuhur sekali, tahiyat akhir. Sholat ngasar sekali, tahiyat akhir. Sholat maghrib sekali, tahiyat akhir. Sholat isya juga sekali, tahiyat akhir. 5 loh niki. Niki 5. Sekarang pertanyaannya, mungkin gak ada muslim yang satu hari ora tahu sholawat? Mungkin gak ada muslim yang setiap hari ora tahu blas, ora tahu sholawat pada Kanjeng Nabi? Mungkin boten? Mungkin. Contohnya apa? Orang yang gak sholat. Kalau orang tahu sholat, maka gak pernah sholawat pada Kanjeng Nabi. Karena orang yang sholat wajib bersalawat pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti saiki sholatnya kudu tertib, biar rajin bersalawat pada Kanjeng Nabi. Itu saja itu sudah paling harus sekali, bahkan masuk rukun, bahkan masuk kewajiban. Nah, sekarang kita lihat ada 2 amalan ringan di sini kalau sebut. Yang pertama, amalan ringan sholat sunnah wudu, dibaca. Amalan ringan sholat sunnah wudu. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, dulu kami punya kewajiban untuk mengurusi unta-unta, lalu datanglah giliranku. Maka aku menggiringnya pulang pada sore hari. Lalu aku mendapati Rasulullah SAW berdiri memberikan hadis pada orang-orang. Maka aku mendapatkan sebagian dari sabda beliau, tidaklah seseorang berwudu dan menyempurnakan wudunya, lalu sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Aku berkata, alangkah bagusnya hadis ini. Tiba-tiba saja di hadapanku ada orang berkata, yang sebelumnya lebih bagus lagi. Maka aku memandang kepadanya. Ternyata dia adalah Umar yang berkata, sungguh aku melihat dirimu datang barusan. Nabi SAW telah bersabda, tidaklah seseorang pun dari kalian berwudu, lalu dia memperbagus wudunya, lalu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Artinya, aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Kecuali pasti akan dibukakan untuknya 8 pintu surga. Dia akan memasukinya dari pintu manapun yang dia sukai. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, dianjurkan sholat 2 rakaat setelah berwudu, meskipun pada waktu yang dilarang. Hal itu dikatakan oleh Syafi'iyah. Baik, lihat. Ini tentang sholat sunnah berwudu. Kita sebut dengan sholat sunnah wudu. Disebutkan di sini, tidaklah seorang itu berwudu, lalu wudunya sempurna, lalu sholat kalih rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Coba lihat kalimatnya nggih. Yang pertama, dia itu berwudu. Yang kedua, dia itu menyempurnakan wudunya. Yang ketiga, sholat ba'da wudu kalih rakaat. Maka Allah jamin dia masuk surga. Sekarang tentang cara wudu yang sempurna, berarti terpenuhi rukun kalian sunnah wudu.
Niki wudunya pun bener apa dereng niki bapak-bapak ibu-ibu? Wudu. Arek tak praktek langsung niki. Nggih. Bapak. Mboten tilem lho, Pak. Ringi? Ya. Apa tadi praktek apa? Wudu. Sip. Saking apa? Maca bismillah sik tok. Maca apa? Bismillah. Ora nambah lho. Gur bismillah. Bismillah tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Niki keran nggih. Niki wis ana keran apa urung sih? Niki nggih. Bismillah lali mau to. Nah, bismillah. Tangan dibasuh ping 3 lho. Ini kalau banyune oke. Kalau kursi sithik ya dihemat. Bisa cuma sekali saja, mboten masalah. Ya. Bismillah. Terus bar niki apa? Kumur-kumur kalian hidung niki jadi setunggal. Apa tujuannya? Hemat. Ya, karena Nabi SAW biasanya nyambung mulut kalian hidung loh niki. Dilihat. Niki ambil gursmene lho, ora boros, orang ini. Nah, lihat bismillah tadi kan, tangan sudah terus mulut separuh untuk mulut, kumur-kumur dibuang. Separuh untuk hidung. Dihirup. 1, terus 2. Pun iya. Bar niki apa? Sikil. Apa? Oh, muka. Muka apa toh muka? Tak buka nggih. Muka. Muka niki lihat. Niki biar Bapak paham. Muka itu batas atas niki tumbuh rambut normal. Niki normal loh niki. Ora normal ngene. Niki. Paham nggih? Wonten sing mboten normal? Wonten. Lihat ini, tumbuh rambut normal. Tekan niki muter. Niki apa? Janggut terus. Niki muter. Nah, bagian dalam ini namanya muka. Ambil air. 1, 2, 3. Enggak boleh 4. 4 boros. Terus bar niki apa? Tangan sampai sikut. Lihat sikutnya niki nggih. Lihat. 1 turun niki lho, biasanya niki simbah-simbah niki lali lho niki. Sikutnya niki lho. 2, 3. Niki kanan rampung. Niki rampung sik. Terus kiri tak copot. Iya tah, dicopot masa piye tah arak dinggo. 1. Niki lo sikut. 2, 3. Wes. Pon. Terus apa? Kepala kalian telinga. Niki jadi setunggal. Ngopo jadi setunggal? Hemat. Di samping niku sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Dan nanti dibasuhnya cuma sepisan loh, 1 kali. Enggak nambah 2, enggak nambah 3, apalagi 4.
Karena kepala yang dibasuh oleh Kanjeng Nabi SAW dipraktekkan oleh para sahabat cuma 1 kali. Namun airnya nggak ngalir. Makanya dalam ayat disebut wamsahu bi ru'usikum, cukup usap kepalamu. Kalau ngalir, niki keran diguyur. Iya toh? Niki mboten, cukup tangannya teles, lihat. Guang banyune, terus. Ya, dilakukan Nabi, ini kepala niki dari tumbuh rambut normal tadi sampai sini. Apa niki? Nah, terus nanti dikembalikan lagi ke bagian depan kepala tadi. Terus lanjut telinga. Contoh. Nah. Terus lanjut kuping. Lihat, niki jari apa? Pak, orang ngantuk loh. Niki apa? Telunjuk. Niki pas lubang niki loh. Nah. Terus niki jempol. Niki di luar kuping. Jadi ditarik gini. Dijewer kupingnya sing ngel-ngelan. Pun. Nah, setelah itu kaki. Kaki tekan apa? Miring. Niki loh. Ya, ambil air sambil dialirkan. Bagian sela-sela niki dibasuh. Ya, ulang sampai 3 kali. Ganti kiri. 1, 2, 3. Biasanya sing tumit niki biasanya orang dibasuh. Dan biasanya kerjaan kita mau Purwosari, Panggang maupun Saptosari biasanya gurung ini loh. Nambah lagi. Betul toh Mbak? Gur males wae wudu. Niki digosok-gosok loh. Apalagi bar ngaret, ya Allah, reget banget coba. Itu wudhu yang sempurna. Setelah itu nanti berdoa. Setelah wudhu nanti kita lihat tuntunannya saking Kanjeng Nabi. Setelah jenengan lakukan sholat ini tadi, lakukan wudhu tadi, kemudian sholat kalih rakaat, maka jaminannya apa? Surga. Terus yang terakhir Mas Bagas, amalan ringan, membaca doa setelah berwudu. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu dengan memperbagus wudunya lalu ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Dengan ia membacanya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia akan masuk lewat pintu mana saja yang ia mau. Dibukakan 8 pintu surga. Lewat pintu mana saja yang dia mau, dia bisa masuk. Itu tadi contoh amalan ringan, baca doa berwudu. Apa doanya tadi, lihat. Nanti saya tuntunkan terakhir berbarengan gini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Terus ada juga doa yang diajarkan dibaca ba'da wudu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Baik.
Itu juga bacaan berwudu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama persis seperti kita nutup majelis. Ya, sama persis seperti kita nutup majelis. Nah, lihat yang terakhir, lihat ini. Bacaan doa setelah berwudu secara lengkap. Lihat di tulisan terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Terus subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa berwudu. Amalannya ringan, pahalanya apa? Dibukakan 8 pintu surga. Dibukakan 8 pintu surga. Berarti 3 amalan yang kita pelajari hari ini. Yang amalannya ringan. Yang pertama apa? Lali meneh. Napa, Pak? Sek pas tahiyat mau lho. Maca sholawat. Terus 2. Sholat sunnah wudu. 3. Baca doa berwudu. Ulang. 1. Sholawat. 2. Sholat sunnah wudu. 3. Baca doa berwudu. Pripun doa berwudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Terus subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mugi-mugi dibukakan pintu surga yang 8. Amalan yang lainnya insya Allah berikutnya lagi biiznillah. Punten pertanyaan. Monggo Bapak Ibu sedaya Itu Pak Camat niku lho Pak. Monggo tidak ngajeng papan mergi mboten wonten beres. Cukup kok Pak. Sementing di depan situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kangge ing kesodat kula wingi antawisipun setunggal minggu kapengker wonten ustaz ingkang naos wonten jamaah kula dusun Trase. Terkhusus jamaah ibu-ibu. Bahasanipun doa iftitah. Sareng jamaah maos doa iftitah ingkang biasa dipun ucap Allahumma ma'ini. Dumugi alinea kang nomor kalih cekakipun iyanipun namung setunggal. Lajeng kalian ustad kok boten patosa dipun benaraken wonten indikasi dipun salahaken. Lajeng krana jamaah Trase khususipun ibu-ibu sesuai kalian biasa ingkang dipun waos doa iftitahipun menika namung kok iyanipun setunggal dipun beneraken dados iya kali wonten ingkang kalinya kaping kalih. Intinipun nyuwun kawigadosan lan penjelasanipun sae ucapan ya sekali maupun ya 2 kali pada alinea 2. Apakah dibenarkan semua? Apakah yang paling benar yang 1 ataupun yang 2? Sasampunipun kula kusuk dumugi kula lajeng kula nyobi membuka ringkasan Sahih Bukhari wonten mriku kok manut ingkang maos wonten ing ringkasan Sahih Bukhari
kok tetap iya satu kali dialihkan dua. Iya. Nah, nyuwun penjelasan khususipun datang ibu-ibu jamaah pengawasan trasih. Mohon kawigatosanipun saking penjelasanipun Pak Ustaz mangke supados nambah pangertosan. Mekaten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti niki kula tuntun se doa Allahumma ba'id baini nggih. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khotoyaya. Ya meneh. Min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Berarti ya niki ping 3. Biasanya apa? Oh yanya cuma sekali. Biasanya. Oh berarti saiki diubah. Nah lihat, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Biasanya gerpisan tak ya nih? Nggih, khotoyaya. Saya nomor kali khotoya. Saya nomor 3 khotoyaya. Kabeh iki khotoyaya. Niki saking riwayat Bukhari kalian An-Nasai dan lafaznya saking Imam Nasai. Bukhari, Muslim dan An-Nasai. Niku lho. Pun nggih? Baik, sinten malih? 2 3 4. Ah niku Pak wis pun wonten mic niku Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan bukan mengenai ini dibahas tentang makanan Ustaz. Saya mau tanya, kepiting sama lebah itu makanan halal atau haram? Yang Lebah. Iya. Lebah iki bentuke apa? Tawon. Iya tawone iki sik urung sing wis gedhe apa sik cilik? Saya tahu Pak makanan jenengan itu. Lebah yang ada madunya itu loh Pak. Oh berarti kalau wis jadi tawon atau lebah nggak boleh. Lebah itu nggak boleh dibunuh. Namun kalau kepiting halal bin halal. Yang kedua Ustaz, rumah dekat masjid apabila ada azan zuhur dan asar, orang tua selalu sholat di rumah. Apakah orang tua itu menunggu sholatnya tunggu masjid qomat apa boleh Orang di tua luar? niki lanang kakung napa putri? Perempuan tapi tidak lihat. Putri berarti nggih? Taib. Berarti sholatnya di rumah. Tunggu iqomah atau tidak? Enggak. Iqomah niku kaitannya kalian jamaah dan masjid. Ibu-ibu yang di rumah enggak mesti nunggu iqomah. Jenengan misalnya repot niki wis pun masuk waktu. Iqomahnya baru setengah jam lagi. Jenengan boleh sholat enggak mesti nunggu iqomah. Karena jamaah yang ada di rumah, ibu-ibu yang ada di rumah tidak ada kaitannya kalian masjid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malih? Sek nika. Sek ngajeng mau. Oh, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali pertanyaan ingkang namus tunggal surat Hud ayat 73 lewatan perkataan ahlul bait menika maknanipun menapa? Apa? Ahlul bait.
Ahlul Bait berarti keluarga Kanjeng Nabi. Itu kisahnya tentang siapa? Nabi Ibrahim berarti keluarganya Nabi Ibrahim. Lalu yang kedua berarti asal sunat menikah dipun aminaken menikah kesundutan wajib menawi sunat saben dalu menika dipun pangaken mboten Sholat Jumat. Terus tahajud. Terus boleh. Sholat tahajudnya pinten rakaat? Mau 17 rakaat, 100 rakaat yo angsal. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau ada lagi langsung mboten. Baik, niki saking tulisan. Pak mau tanya, jika ada seorang mahasiswa setelah kuliah berencana untuk menikah, namun orang tua menganjurkan untuk bekerja dulu, dia bingung harus bagaimana sedangkan dia ingin menyempurnakan separuh agama. Di sisi lain, dia juga ingin membalas kebaikan-kebaikan orang tua dia dengan hasil nyata. Kalau saranku loh, kalau ini yang nanya putri, berarti disuruh nikah daripada pacaran. Langsung rabi bar nikah. Apakah dia mesti tanggung jawab untuk orang tuanya? Anak putri niku mboten. Yang punya tanggung jawab untuk orang tua itu lanang. Kenapa? Yang tanggung jawab nafkah itu selalu laki-laki, nggak pernah perempuan. Sedangkan ibu-ibu ya atau yang remaja putri ketika menikah jadi tanggungannya suami. Terus kalau keluarganya butuh bagaimana? Suami yang nanti bantu. Terus istri perlu bekerja enggak? Enggak wajib kerja. Istri cuma di rumah, gur nongkrong neng omah. Enak banget jadi wedok gitu. Hah? Protes. Sopo saya protes? Oh, biasanya dia nih. Ini padang terus. Iya. Istri saya nggak suruh kerja-kerja di luar, kamu di rumah saja. Repot kamu itu di luar. Ya. Padahal istri saya itu punya ijazah. Ijazahnya nggak usah dipakai. Untuk apa? Anak telu ngomong saja kerjaannya. Itu pun wes repot. Betul nggak Bapak? Cari suami yang seperti itu, yang mau istrinya di rumah saja, gur nganggur. Ya orang nganggur tuh ora turu terus mboten. Namun memang kerjaannya di rumah. Ibu-ibu itu ngurus dalam rumah, bapak-bapak yang ngurus luar. Ini kepenak banget loh jadi istri kayak gini. Ya penak banget. Saya suruh anak putri seperti itu. Ibu-ibu nggak tahan di rumah, tahan di rumah, nggak banyak keluyuran. Kecuali yang punya kepentingan sing simbah-simbah niku lho, arak negal, arak golek pakan ya monggo. Dulu Fatimah niku biasa nih buat adonan roti sampai tangannya itu bengkak-bengkak. Fatimah istrinya Ali bin Abi Thalib. Asma binti Abu Bakar itu sampai kerjaannya golek pakan untuk kuda suaminya. Namun semuanya itu di rumah, semuanya itu kerjaannya di rumah, nggak keluar. Maka hukum asalnya perempuan itu di dalam rumah. Penak banget toh ibu-ibu. Iya, anak iki ora gur siji lho, 3, 4, 5, 6, 10. Banyak anak, banyak rezeki.
Yang jamin rezeki itu Allah, bukan panjenengan. Jenengan itu nggak nanggung rezeki sendiri. Yang beri rezeki itu Allah. Kalau anaknya banyak berarti semuanya ditanggung oleh Allah. Berarti banyak anak, kesimpulannya banyak rezeki. Ningku loh, bapak-bapak. Soalnya orang yakin kalau rezeki. Biasanya nganggap kurang terus. Ya, coba nanti tambah anak lagi, sing nom-nom niki lho ibu-ibu, sesuk nambah meneh. Ora buru siji ki arek ngopo? Sesuk nambah meneh 5 minimale. Aku wae arek 10. Bagaimana hukum sholat menggunakan cadar bagi perempuan? Kalau ada laki-laki dia pakai penutup wajah. Kalau yakin penutup wajah niku wajib. Namun kalau tidak ada laki-laki cuma di rumah nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai penutup wajah. Terus jika keadaan darurat pas neng sawah, bolehkah wudhu pakai air minum atau harus pakai air mentah? Boleh dua-duanya. Niki aqua. Kalau wudhu ngangge iki lho angsal. Atau pakai air mentah, lebih boleh lagi. Air wudhu itu nggak mesti mateng. Amma pun boleh. Syaratnya cuma satu, suci. Bukan air yang najis. Ya. Innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Kata Nabi SAW, air niku suci, tidak ada yang dapat menajiskannya. Bila tidak tahu waktu pas bulan purnama, sudah sholat subuh, kemudian dengar azan subuh, apakah harus mengulang sholatnya? Apa dianggap sah? Bila tidak tahu waktu pas bulan purnama, sudah sholat subuh, kok bisa sholat subuh pas belum masuk subuh? Kemudian dengar azan subuh, apakah harus mengulang sholatnya? Kalau belum masuk waktu subuh, sholatnya wajib diulang. Misalnya jenengan sholat subuh jam 3. Pun subuh dereng ibu-ibu, dereng subuh. Maka kalau sudah terlanjur sholat subuh jam 3, berarti sholatnya diulang. Ya, sholatnya diulang karena mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sholat bagi tiang mukmin itu sudah ditetapkan wayahe waktune masing-masing. Subuh sakniki jam pinten? Hah? 4 kurang 10. Zuhur setengah 12, ngasar 3 kurang 1/4, maghrib setengah 6, ngisa jam 7 kurang 1/4. Waktunya sudah ada, kerjakan sholat ketika waktunya masuk. Sampun? Ada lagi? Satu lagi, ibu satu lagi, ya wes aku ora mulih iki. Mumpung diwono lagi. Oh 2 menit meneh asar. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih monggo. Yang muslim menika tiyang ingkang syarat-syaratipun masuk swarga. Inggih menika syarat-syaratipun nglampahi 5 wektu ngibadahipun, lajeng nglampahi ngibadahipun bulan Ramadan komplit penuh, lajeng Zakat. Lajeng taat dhateng suami. Nah, oh niki untuk ibu-ibu, nggih, terus Dhateng taat dhateng tiyang sepuh kalih. nggih, terus Sampun Pak niku. sampun. Nanging wonten Pak. Tiyang niku gadah utang, dek tiyangipun niku seda Pak. Niku solusine kados pundi Pak? Pas
Seda terus utangnya pripun? Pun lunas dereng. Tasih duwe utang. Ya terus kepiye? Tadi sholatnya pun tertib, ya toh? Terus puasa Ramadan pun tertib. Alhamdulillah taat suami. Nggih alhamdulillah taat yang sepuh pun. Namun duwe utang. Ya sudah, gimana lagi? Apakah mungkin masuk surga? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu apakah masuk surga ataukah tidak. Yang jelas duwe utang niku biang masalah. Biang masalah apa? Masih bergantung dengan utangnya sampai utangnya disaur lunas. Kalau utangnya dereng disaur, berarti diambil dari amalan-amalan kebaikan yang dia miliki. Sholatnya diambil, puasanya diambil, amalan kebaikannya diambil, sampai iso utangnya lunas. Kalau urung lunas, ditambah transfer dosa niki numpuk neng kowe langsung. Akhirnya jadi wong sing bangkrut. Karena amalan kebaikan itu habis ludes, ditambah lagi kejelekan ditransfer. Pengen duwe utang? Enggak pengen toh? Sakniki duwe utang menapa mboten? Ya kepiye meneh ya Allah. Aku gur pasrah Pak niki. Terus Pertanyaan nomor kali, Pak. iya. Ada orang muslim tetapi anggenipun sinau Al-Qur'an niku lainnya wonten sanesipun wonten masjid. Upaminipun wonten gedung. Menika dipun kebeli. Asal mawon. Mboten masalah. Terus tunggal malih terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada penasaran, Pak, saya mau tanya, kalau kita ambil air wudhu di telaga itu sah atau tidak? Sah. Mau renang juga di situ sah. Mau mandi juga di situ sah. Yang kedua, Ustaz, suami istri sudah berwudhu tapi bersentuhan itu batal atau tidak? Batal mboten, Pak? Sentuhan suami istri. Nyetrum mboten? Nyetrum mboten ibu-ibu? Kalau nyetrum batal. Mboten nyetrum mboten masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun nggih. Pun rampung toh? Wonten malih? Mana? Mumpung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Pak Ustaz, saya itu kebanyakan wudhu dengan mandi. Sesudah mandi saya berwudhu itu boleh atau tidak? Setelah terus niki mandi apa niki? Mandi biasa, ya berarti wudhu. Namun kalau mandi besar, nggak perlu wudhu lagi. Maksudnya gitu, Ustaz. Saya mandi langsung berwudhu di situ, nggak tempat. Mboten masalah. Boleh berwudhu di tempat mandi. Nah, nanti ketika keluar baru berdoa. Tidak di dalam kamar mandi.
Nggih, asal. Nggih. Pun Yang kedua, saya pakaian kena minyak tanah itu najis atau enggak? mboten najis. Niku masih suci. Nggih. Ketiga, saya itu sering-sering menjebak tikus itu saya bisa atau enggak? Tikusnya nakal mboten. Nakal mboten masalah. Tikus termasuk hewan yang disebut fasik. Fasik niku artinya fasik itu hewan nakal. Boleh untuk dibunuh. Sama seperti ular itu boleh juga dibunuh. Mboten masalah, niku masuk hewan fasik. Nggih, taib. Cukup nggih? Cukup? Ya, insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Mugi-mugi bapak kalian ibu-ibu diparingi sehat, panjang umur, dan diberikan keberkahan dalam rumah tangga, dan Allah memberikan kebaikan yang banyak untuk semua, dan mugi-mugi senantiasa istiqomah. Itu cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.